Biar kulukiskan cerita horor dari salah satu followersku, Van. Dia adalah orang yang memiliki makhluk penjaga bernama Kivan, sosok yang meninggal di masa penjajahan Belanda. Kivan berwatak baik dan ia selalu menjaga. Namun, ada sisi gelap Kivan yang mengerikan. Saat itu, kelas 4 SD, ayah Van meninggal dunia dan hal ini membuat teman-temannya menjauhinya. Karena bullying yang berkelanjutan ini, Kivan menjadi satu-satunya teman bagi Van. Sampai suatu ketika, ada teman Van yang dengan lantang mengejek nama ayahnya sekaligus menghina kekurangannya. Saat itulah, Van seakan-akan kehilangan kesadarannya dan larut dalam amarah. Dia mencekik temannya tanpa sadar bahwa Kivan sudah merasuki tubuhnya. Ia melihat sosok Kivan dengan wajah sangat marah. Kulit putihnya berubah menjadi merah. Muncul taring di mulutnya, mata birunya memerah dan rambut hitamnya berubah menjadi putih. Saat itu kekacauan terjadi, sampai-sampai Kivan membawa tubuhnya ke dapur sekolah lalu mengambil pisau untuk memotong lidah teman Van. Dia telah melukai gadis kecil yang lemah hatinya ini. Dia harus mati, kata Kivan. Untungnya salah seorang guru berhasil menghalangi kejadian itu sekaligus mengeluarkan Kivan dari tubuh Van. Singkat cerita, Van tidak ingat dengan apa yang terjadi setelahnya karena Kivan telah menghapus ingatannya. Makhluk penjaga. Bagaimana menurut kalian? Biar kulukiskan tentang cerita horor salah satu followersku, Kak Nanda. Dia adalah orang yang sangat suka mengoleksi barang-barang antik. Suatu hari, ketika dia sedang berjalan sendirian, ia menemukan sepatu antik di pinggir jalan, tepat di samping tong sampah. Tanpa pikir panjang, diambilnya sepatu itu untuk dibawa pulang. Dan karena memang kondisinya masih bagus, Kak Nanda menjadikannya sebagai sepatu sehari-hari. Sebulan 2 bulan tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun, di bulan ketiga, pergelangan kakinya mulai sering terasa sakit. Rasanya seolah-olah ada kapak besi yang menebas pergelangan kakinya. Tak jarang Kak Nanda juga histeris karena merasa sakit. Padahal, kalau dilihat-lihat dengan mata telanjang, kakinya itu benar-benar terlihat sehat. Singkat cerita, di tengah malam tahun 2014, ada kakek-kakek yang tiba-tiba datang ke rumahnya sambil marah besar. Singkatnya, dia menjelaskan kenapa kaki Kak Nanda sakit dan kenapa sepatu itu berbahaya. Konon, dulunya sepatu itu milik seorang pria yang menjadi korban pembunuhan kejam. Entah bagaimana detailnya, yang pasti dari seluruh tubuh pria itu hanya kakinya saja yang tersisa dan masih utuh. Ditemukan terpotong dan tertinggal di dalam sepatu itu, menyebabkan dendam dan luka lama masih terperangkap di dalamnya. Ya begitulah, semua hal yang dibuang pasti dibuang untuk satu alasan kan? Biar kulukiskan tentang cerita horor dari salah satu followersku, Kak Adit. Saat itu, dia adalah seorang dokter muda yang kompeten. Dia juga sering melakukan operasi, baik operasi kecil maupun operasi berat. Namun, baginya ada satu hari yang paling menyakitkan, yakni hari di mana dia gagal menjalankan operasi. Di hari itu, dia pulang dengan perasaan yang hancur. Ketika sampai di lift, dia masuk dan ada seorang ibu-ibu. Mereka berbincang-bincang dan ibu-ibu itu humoris. Dia bahkan membuat Kak Adit sedikit terhibur. Di rumah sakit, ketika kita sakit, kita diberi gelang warna putih dengan tulisan nama kita. Namun ada warna lain, yaitu warna merah yang dipasangkan di orang meninggal. Tiba-tiba, lift berhenti. Ada seorang perempuan yang hendak masuk. Namun, Kak Adit dengan segera menekan tombol lift dan ekspresinya panik seketika. Ibu-ibu itu marah dan bilang bahwa Kak Adit tidak sopan. Tapi Kak Adit bilang perempuan itu adalah pasien yang baru saja ia operasi dan gelang merah jelas terpasang di tangannya. Si ibu lalu berkata, "Oh, salah saya ketemu sama kamu, rasis sama mayat. Gelang merah kayak gini kan?" Sambil mengangkat tangan dan tersenyum seram. Biar kulukiskan tentang cerita horor dari Kak Valentina, salah satu followersku. Kejadian ini terjadi di Solo pada tanggal 3 Mei 2022 pukul 21.45 WIB. Pada saat itu, dia sedang mengantarkan saudaranya yang sedang berkunjung. Dia mengantarkan sampai ke jalan raya karena mobil saudaranya memang terparkir di situ. Karena sudah larut, kondisi jalanan sudah sepi. Adapun warung yang buka hanya dijaga oleh beberapa orang saja. Ketika mereka naik ke mobil, Kak Valentina menyadari bahwa bannya kempes. Tempat pompa ban ada sekitar 250 meter dan karena terlalu jauh, dia dan sepupunya memutuskan untuk berjalan mencari tempat tambal ban karena memang mereka yang paling hafal daerah itu. Sepupu Kak Valentina itu memang sedikit bisa melihat makhluk halus. Dan tak lama kemudian, dia melihat tambal ban yang masih buka. Tapi herannya, pemiliknya itu adalah seorang bapak tua. Dan lokasi tambal bannya pun sedikit aneh, yakni di pertigaan yang belok kanan tembus kuburan. Singkat cerita, pinjamlah dia sebuah pompa pada si bapak tua. Dibalas boleh dengan senyuman yang sebenarnya agak aneh. Tapi karena darurat, dia masih berusaha positive thinking dan kembali ke saudaranya yang dari tadi menunggu di mobil. Setelah selesai memperbaiki ban, Kak Valentina, sepupunya dan omnya kembali untuk mengembalikan alat pompa. Dan betapa kagetnya mereka
ketika melihat bahwa tempat tambal ban dan bapak tua yang tadi sudah menghilang, seakan-akan tidak pernah ada di sana. Parahnya lagi, pompa yang dipinjam berubah menjadi kayu hitam dan ban yang tadinya hanya kempes justru jadi bocor. Kalau kalian di situ, kalian bakal ngapain? Biar kulukiskan kisah horor dari salah satu followersku. Cerita datang dari Kak Dimas. Kak Dimas adalah seorang yang pelupa. Nah, cerita berawal dari Kak Dimas yang terbangun di jam 1.52 dini hari. Karena masih terlalu pagi dan dia juga bingung kenapa dia bangun, akhirnya dia tidur lagi. Hingga jam 3.43, dia kembali bangun karena panggilan alam. Sesampainya di depan kamar mandi, Kak Dimas melihat ayahnya berjalan ke arah kamar mandi dan masuk ke WC. WC nih. Mau gak mau dia harus kencing di kamar mandi tuh kan. Gak lama kemudian dia keluar dan melihat ibunya sedang duduk di meja makan. Dia bertanya, tumben berani ke WC sendiri jam 3? Lalu Kak Dimas jawab, hehe, iya bu, lagian tadi ada bapak kok, jadi ada yang nemenin. Sontak ibunya kaget, hah? Bapak? Bapak kamu aja masih tidur di kamar? Nah, di sini Kak Dimas masih berusaha positive thinking. Dia mengira ayahnya sudah kembali dari WC. Waktu dia cek di kamar, ayahnya tidak ada di situ. Dan saat itu juga dia sadar kalau ayah dan ibunya sudah tidak ada di rumah sejak pagi tadi. Mereka bermalam di rumah saudara selama 4 hari. Menurut kalian yang dilihat Kak Dimas itu apa?